Oke. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, mohon kiranya Engkau memberikan kepada hamba hikmat akal budi dari surga, supaya apa yang hamba sampaikan semua benar-benar berasal dari Tuhan. Tuhan, berikan hamba kekuatan dan kesanggupan membagikan firman apa yang Tuhan titipkan untuk disampaikan. Biarlah hamba dapat sampaikan oleh karena Tuhan yang berkuasa di dalam lidah, pikiran, dan hati hamba. Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hari doa sedunia dirayakan untuk yang ke-19 kali. Jadi tahun 2021 ini kita merayakan Hari Doa Sedunia untuk Bakti Wanita Advent, tetapi dirayakan secara keseluruhan untuk yang ke-19. Akan timbul pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa kita harus rayakan ini setiap tahun? Saudara-saudara, tema Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk 5 tahun ini dari 2021 sampai tahun 2025 adalah I will go. Saya akan pergi. Bapak Darius Lango dan Ibu Debbie Sinaga yang saya lihat hampir setiap pagi ada bersama kita di revival untuk para pengerja ya, dan jemaat se-Conference Jawa Barat ini di 7:30 sampai jam 8 lebih itu ada bergabung. Pasti kita sering mendengarkan, setiap hari kita dengarkan, dari Senin sampai Jumat kita dengarkan I will go. Ya. Itu makanya dapatkah kita menyambut I will go ini jika kita tidak berdoa? Tentu tidak bisa ya. Itu makanya kita menjadikan, memperingati, mengulang-ulangi Hari Doa Sedunia ini agar doa menjadi fondasi kita semua untuk menyatakan, aku siap pergi Tuhan. Apa saja yang Tuhan suruh, saya akan siap pergi. Atau saya siap melakukan. Seperti cerita anak-anak tadi, walaupun hanya anak-anak yang disuruh untuk menolong mamanya, untuk menolong papanya, anak-anak itu sudah dilatih untuk mengatakan, I will go. Apalagi kita, orang-orang dewasa, dan yang meminta tolong adalah Tuhan, Allah, Raja alam semesta kita. Pastilah kita dengan rela hati menyambut, saya akan pergi. Kita lihat ini kaki-kaki ada yang warna hitam, putih, kuning, merah, dan lain sebagainya. Tuhan Allah mengajak kita membawa kabar baik ini kepada semua orang. Kita tidak melihat bangsa manapun. Semua kita, Tuhan minta, mari bergabung, bawakan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Buka hati dan pikiran Anda untuk mendengar pesan Roh Kudus saat Anda menghadapi keputusan yang perlu Anda buat. Kisah yang pertama kita lihat adalah seorang gadis yang menyambut panggilan dengan mengatakan di dalam Kejadian 24 ayat 58. Jadi mereka memanggil Ribka dan memintanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Lalu jawab Ribka, aku akan pergi. I will go. Itu jawaban Ribka. Pada waktu itu, Ribka seorang anak muda
dia diajak oleh seorang gadis cantik. Dia diajak oleh Eliezer, hamba daripada Abraham, untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan temannya, sahabat-sahabatnya. Mungkin beberapa di antara kita, jika kepada kita diminta untuk tiba-tiba meninggalkan orang tua, atau meninggalkan sahabat, atau meninggalkan pacar untuk orang-orang muda, akan terasa sulit untuk menyambut. I will go. Tapi Ribka dalam kisah ini, dia tahu bahwa dia dipanggil untuk menjadi bagian daripada hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Maka dia siap meninggalkan kampung halamannya untuk menyambut panggilan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini adalah seorang hakim-hakim, ya, seperti di dalam ayat bacaan Alkitab bersahutan yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, yang dipimpin oleh keluarga Langolang ini. Kita mendengarkan cerita bahwa dilatar belakangi oleh kisah ketika bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Kanaan di bawah penjajahan bangsa Kanaan. Raja bangsa Kanaan pada waktu itu adalah Yabin. Raja Yabin, raja bangsa Kanaan. Pada waktu itu bangsa Israel belum ada raja, tapi dipimpin oleh seorang hakim. Dan pada waktu itu berita yang harus disampaikan oleh Deborah, ya, sebagai yang menjadi hakim di Israel, dia harus menyampaikan pesan kepada Barak bin Abinoam untuk meminta Barak menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk melawan bangsa Kanaan. Dan Tuhan telah memberikan janji bahwa ketika bangsa Israel ini di bawah pimpinan Barak berperang melawan Kanaan, maka kemenangan akan menjadi bagian daripada bangsa Israel. Seperti yang tadi kita sudah baca. Tetapi apa saudara-saudara yang dikatakan oleh siapa tadi? Oleh Barak. Dia bilang kalau dia maju bersama-sama dengan Deborah, baru dia berani, ya, memimpin bangsa Israel untuk berperang. Padahal Tuhan minta Barak saja yang maju memimpin bangsa Israel ini. Tapi Barak minta Deborah untuk mendampingi atau untuk bersama-sama dengan dia, menyemangati dia. Dan Deborah menjawab, baik, aku akan pergi. Kadang-kadang kita juga dihadapkan kepada satu pilihan yang kita harapkan orang ini akan memimpin kita. Tetapi sebaliknya, seringkali kita diberikan kenyataan bahwa orang yang kita harapkan memimpin kita, justru orang itu menganggap kita, menginginkan kita juga turut bersama-sama. Tidak ada salahnya. Semua akan menyambut, semua yang menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja melayani Dia akan beroleh kemenangan. Kisah yang berikut
adalah ketika ada pertanyaan, pernahkah kita mengambil keputusan yang sulit ketika kita sedang berduka? Ya, dikisahkan seorang wanita yang kehilangan suaminya, kemudian kehilangan mertua laki-lakinya, kemudian kehilangan iparnya, dan saat ini harus kehilangan ibu mertuanya. Apa yang dia katakan? Ya, dia tidak mau kehilangan ibu mertuanya. Dia ingin untuk bersama-sama dengan ibu mertuanya. Karena dia tidak mau kehilangan semua orang-orang yang dicintainya. Dan tanpa disadari, keputusannya untuk tidak mau kehilangan orang-orang yang dicintainya, itu telah membawa dia menjadi tunas raja alam semesta, atau yang sebagai juru selamat, yaitu nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Kisahnya adalah seorang yang bernama Rut. Ya, terdapat di dalam Rut 1 ayat 16. Mengatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau atau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku akan pergi. Ketika Roh Kudus berbisik dalam hati kita untuk mengambil keputusan, sekalipun kita harus meninggalkan tanah kelahiran kita, tapi kita memilih untuk mengikut Tuhan. Sekalipun kita harus kehilangan ibu bapak kita sendiri, tapi pilihan kita memilih Tuhan sebagai juru selamat, pasti akan kita memperoleh kemenangan atau hasil yang terindah. Kemudian kisah yang keempat. Saudara-saudara, hampir seperti Deborah, tetapi kali ini ditugaskan kepada seorang wanita untuk seorang wanita sebagai pemimpin, ya, untuk mengambil satu keputusan yang resikonya tinggi sekali. Resikonya itu bisa mati. Resikonya itu ketika gagal adalah nyawa taruhannya. Bukan saja nyawanya, tetapi nyawa bangsanya. Saudara-saudara, pengalaman daripada Esther ketika dia harus berhadapan dengan Raja Ahasveros untuk menolong bangsanya. Resikonya ketika Mordekai meminta dia untuk menghadap Ahasveros, sementara peraturan tidak boleh menghadap sembarangan kecuali dipanggil Raja Ahasveros. Maka ketika Esther berkeputusan untuk menghadapi resiko itu, karena kalau gagal resikonya tidak diterima, raja tidak akan menyambut tongkat yang diulurkan oleh Esther. Dia akan mati. Kalau raja tidak menyambut, dia akan mati. Dan bangsanya juga akan mati. Tetapi dia ambil resiko itu. Pada waktu Mordekai meminta dia untuk menghadap Raja Ahasveros, maka Esther melaksanakan itu. Dia minta terlebih dahulu untuk bangsanya berpuasa untuk dia. Dan 3 hari sebelum dia puasa, tentu dia tidak tahu bahwa dia akan menang. Tetapi dengan resiko apapun, sekalipun kematian,
tapi dia mau pergi menyelamatkan bangsanya karena dia tahu bahwa Tuhan Allah, Raja alam semesta, sanggup melepaskan dia. Pada waktu saya baru menikah, sekitar tahun 95. Jadi 5 tahun saya menikah ya, tahun 95. Bapak mertua saya meninggal. Bapak mertua saya Muslim, meninggal, dan di kampung di sana diadakan doa tahlilan untuk selama 1 minggu. Dan pada waktu terakhir doa tahlilan itu hari ke-7, 7 malam, biasanya orang-orang ini akan pulang pada jam 10 atau jam 11 malam mereka sudah pulang. Saat ini jam 12 malam mereka belum pulang. Karena mereka masih ribut ya, maksudnya masih ada kegiatan gitu. Jadi anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini yang masih digendong ini masih tidur bangun dan itu agak kurang memberikan rasa nyaman buat kami. Tiba-tiba saya dengar sayup-sayup mama mertua saya menangis. Dan ternyata saudara-saudara, karena Pak Pendeta ini mengerti bahasa di sana, bahasa kampungnya, saya kan pendatang, saya tidak mengerti. Rupanya kami berdua itu dipaksa untuk nikah Islam. Dipaksa untuk nikah Islam. Kalau saya tidak iya, resikonya adalah mama mertua kami, Pak Pendeta ini kan anaknya hanya 1, tidak ada yang lain. Resikonya adalah mama mertua pun harus meninggalkan rumah itu. Ya, kami tidak ada harta lain-lain kecuali kalau orang Manado bilang sabua itu gubuk-gubuk lah, ya, tempat tinggal dari mama mertua ini. Kalau mama pergi, kami sendiri belum ada tempat tinggal, kami masih ngekos 1 kamar untuk kami berempat. Dan kalau saya tidak mengiyakan permintaan orang-orang di kampung ini untuk dinikahkan secara Muslim, maka resikonya mama itu terusir dari kampung, kami semua terusir dari kampung, kami tidak ada apa-apa lagi, dan terpaksa mama harus tinggal dengan kami di tempat kos-kosan. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Pak Pendeta mengatakan kepada tua-tua kampung di sana, dengan bahasa mereka, Pak Pendeta bilang, bapak-bapak yang kekasih, bapak-bapak yang terhormat, ketika saya masuk Advent, saya diberikan pelajaran sampai saya mengerti dan saya menerima iman Advent itu. Itu ungkapan dari suami saya. Itu sebabnya istri saya juga bersedia untuk kami dinikahkan Islam. Nah, saudara-saudara, kalau kami sampai dinikahkan Islam, artinya saya harus jadi Muslim ya. Jadi istri saya bersedia untuk masuk Muslim. Jadi kita tahu bahwa itu cara mereka untuk memuslimkan saya. Itu cara mereka. Itu sebabnya suami saya bilang begitu. Istri saya bersedia untuk Muslim, tapi tolong diajar. 2 minggu ke depan ini tolong diajar. Dan setelah itu baiklah, okeylah. Begitu. Dan setelah suami saya mengatakan itu, pimpinan kampung itu bersukacita dan bergembira, dan mereka langsung berikan kepada saya tudung kepala itu, dan menyatakan selamat datang, terima kasih Mama JD yang sudah mau masuk Muslim, bersaudara dengan kami. Nanti besok-besok kami akan berikan pelajaran, katanya. Dan pulanglah mereka. Setelah mereka pulang, pagi itu, setelah kami tidur malam itu, besok paginya kami bangun dan langsung kembali ke tempat kos di mana keluarga saya berada. Jadi kampung di mana
Pak Pendeta ini tinggal bersama orang tuanya, mereka di sana semua 100% Muslim. Dan suami saya ini nama Famdolot, kalau pergi ke kampung Kota Mubagu, orang-orang akan tahu bahwa Famdolot itu atau nama keluarga, nama besar Dolot itu adalah pemuka agama dan pemuka kampung di situ. Jadi nggak mungkin yang Famdolot ini akan masuk Kristen gitu. Dan setelah kami tinggalkan kampung itu, 2 minggu kemudian mama mertua datang mengunjungi, lalu saya tanya, "Ma, gimana? Mama diusir atau bagaimana?" Tidak ada yang berani bicara. Sampai hari ini, rumah itu sudah dijual, sampai hari ini tidak ada lagi yang bertanya apa-apa. Itulah ketika kita mau Tuhan gunakan. Dengan tidak sadar, kita hanya menjawab seperti itu, resiko apapun kita mau terima. Tetapi tentunya Tuhan memperhatikan, ya. Tentunya Tuhan tidak biarkan. Itulah saudara-saudara. Kemudian Ester 4 ayat 16. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itulah ya. Resiko apapun kita mau ambil ketika kita memilih jalan Tuhan. Kisah yang terakhir. Saudara-saudara, kisah yang terakhir ini adalah terdapat ayatnya terdapat di dalam Matius 26 ayat 31-32. Mengatakan, akan tetapi setelah aku bangkit, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara, Ribka, siapa lagi tadi? Deborah, Ruth, dan Esther adalah orang-orang yang mau menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja bagi dia. Kisah atau contoh kehidupan yang kelima ini adalah, kalau kita lihat di dalam perikop Matius 26 ayat 31-32 itu, perikop itu menceritakan ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya. Ketika kita punya jalinan sahabat, jalinan yang erat dengan sahabat kita, seorang sahabat yang terdekat, seorang sahabat yang kita kasihi dan mengasihi kita, seorang sahabat yang mau menerima kita apa adanya, seorang sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita, seorang sahabat yang tidak pernah gagal. Dan dia katakan, aku akan meninggalkan engkau. Apa reaksi kita? Tentu kita akan merasa sedih. Tetapi sahabat kita ini istimewa. Karena ketika dia mengatakan dia akan meninggalkan kita, dia memberikan satu janji. Apa janjinya? Itu yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 31-32. Akan tetapi setelah aku bangkit, setelah aku meninggalkan engkau dan aku mati, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Ya, begitu indah janjinya. Itu sebabnya ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya untuk menderita, apa reaksi Petrus? Petrus mengatakan, sekalipun orang-orang ini dikecewakan, meninggalkan engkau, aku tidak akan
meninggalkan engkau. Tetapi apa pada akhirnya saudara-saudara? Seperti yang saudara-saudara dan saya ketahui, akhirnya Petrus yang lebih dahulu juga menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya punya seorang sahabat yang saya pikir dia sangat mengerti saya. Kami bersahabat erat. Ketika saya butuh pertolongan, dia dengan sigap senang hati menolong kami. Ketika kami di kuliah self support atau apa? Bekerja dengan berkuliah dengan bekerja sendiri, ya, dengan uang ketika kita bekerja. Sahabat saya ini banyak membantu saya dari segi apapun. Kalau saya punya masalah, kalau saya punya kebutuhan, sahabat saya ini menolong saya. Tetapi di satu waktu ketika kami sudah berada di sini, baru-baru ini ada 1-2 hal yang membuat kami kurang sependapat. Persahabatan itu kelihatannya sedikit luntur. Tetapi saudara-saudara, sahabat kita yang sejati ini tidak pernah mengecewakan kita. Akankah kita menyangkal dia ketika dia pun telah berjanji, sekalipun dia meninggalkan kita, tapi dia akan datang kembali? Apakah kita rela menyangkal sahabat sejati kita? Tentu tidak. Pada saat penting itu mempengaruhi mereka secara pribadi atau secara bangsa atau seluruh bangsa, dan satu yang berdampak ke seluruh umat manusia, maka mereka perlu memutuskan pada situasi yang mengubah hidup. Kelima contoh kehidupan ini, apa yang kita harus ambil buat diri kita adalah ubah hidup kita. Jika kita belum sanggup, belum bisa mengatakan, aku akan pergi untukmu Tuhan, belum sanggup untuk menyatakan itu, oleh karena masih ada hal-hal kecil yang tersimpan dalam hati kita, oleh karena ada masih rasa marah atau cemburu akan kehidupan orang lain, oleh karena masih ada dosa-dosa masa lalu, kita ragu-ragu untuk mengatakan, I will go. Saudara-saudara, ubahlah hidup kita. Tinggalkan apa yang membawa kita tersendat untuk menyambut panggilan Tuhan dengan ucapan I will go. Tinggalkan masa lalu yang menghalangi kita untuk bersedia bagi Yesus. Saudara-saudara, pekabaran Sabat ini yang diambil di dalam Mazmur 43 ayat 4 sebagai ayat inti kita yang tadi sudah dibacakan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Bagaimana menghadap Tuhan? Dengan sukacita, dengan kegembiraan, menyambut panggilan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib untuk membawa pekabaran ini
apapun resikonya, membawa pekabaran ini kepada orang banyak. Karena kita telah lebih dahulu Tuhan Allah berikan hidup kekal. Pekabaran dari kelima kisah di atas memberikan 3 panggilan kepada kita. Tuhan memanggil saudara hari ini untuk pergi ke pasangan saudara, ke keluarga saudara, ke orang-orang terdekat kepada orang-orang terdekat saudara. Dan katakan bahwa saya bersedia untuk mengubah hidup saya. Karena ketika waktu-waktu yang lalu saya telah menyakiti engkau, pasangan hidupku. Saya telah menyakiti engkau, anak-anakku. Saya telah menyakiti engkau, keluargaku yang kukasihi. Saya mau diubahkan untuk tidak lagi menyakiti engkau. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk pergi ke tetangga kita. Apakah jawabanmu? Yang ketiga, Tuhan mau memanggil kita untuk pergi ke orang-orang jalan. Membawakan kabar baik, kabar keselamatan ini. Apakah jawabanmu? Hati-hati ketika kita merasa lebih mudah pergi kepada tetangga atau ke orang-orang jalanan karena kita jarang ketemu dengan mereka. Kita merasa lebih mudah kita untuk hadapi atau bekerja buat tetangga dan orang-orang lain. Tetapi kita sangat sulit bekerja, menyambut I will go untuk mengubah hidup kita ketika kita disuruh pergi kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita. Ingat saudara-saudara, Mazmur 43 ayat 4, sambutlah dengan sukacita, aku akan pergi. Sambutlah dengan sukacita karena Yesus telah lebih dahulu menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya kita mau pergi sekalipun kepada pasangan kita. Kita tidak merasa gengsi. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu menyerahkan nyawanya bagi kita. Firman Tuhan ini saya sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.